Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 276. Tuan Chen, Anda tidak memiliki banyak pecahan es yang tersisa, Anda harus menyerapnya dengan cepat. Pecahan es ini seharusnya memungkinkan Anda untuk menembus ke kondisi kelas 3. Dev mengangguk, dan kemudian mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Kali ini, energi pecahan jiwa es terus-menerus mengerumuni dantian Dev. Puff. Sama seperti Dev dengan panik menyerap energi dari pecahan es, lengan Walton tergores oleh pedang, dan dia berguling ke samping. Walton, yang baru saja dipromosikan ke peringkat keempat alam tubuh komposit, masih bukan tandingan biksu peringkat kelima di alam tubuh komposit ini. Kembali. Ekspresi Ruby berubah ketika dia melihat Walton terluka. Walton mengambil kesempatan itu dan buru-buru mundur ke formasi. Ketika biksu itu mengejarnya, tapi Walton sudah memasuki formasi. Mengincar pecahan jiwa es di dalam formasi, dia hanya bisa menatap kosong, tidak ada jalan masuk. Ruby merawat luka Walton. Sebagai seorang alkemis, Ruby dapat menangani luka Walton. Kamu tunggu, meskipun aku tidak bisa menembus formasi ini, tapi tuan muda kita pasti bisa. Kata biksu itu, tubuhnya melompat, dan segera menghilang. Melihat biksu itu pergi, Walton dan Ruby merasa lega. Hanya saja sudah jelas bahwa pihak lain akan memanggil banyak orang. Jika dia memanggil beberapa kultivator yang kuat, maka formasi ini tidak akan dapat melindungi mereka. Sekarang Walton dan Ruby hanya bisa berdoa agar Dev segera menerobos. Fragmen jiwa es hampir terserap, tetapi Dev belum menunjukkan tanda-tanda menerobos, yang membuat mereka berdua sangat cemas. Setelah lebih dari 1 jam, 4 sosok perlahan muncul, di antaranya adalah biksu yang baru saja pergi. Orang-orang dari sekte terbang. Ruby tercengang saat melihat orang itu datang. Saya melihat biksu yang baru saja pergi menemukan Yulian dan Trevor dari sekte terbang, termasuk wanita tua itu. Melihat orang-orang ini, wajah Ruby menjadi sangat jelek. Karena dia tahu bahwa Dev berseteru dengan sekte terbang, dan ketika dia berada di Kabupaten Jialing, Yulian dipukuli oleh Dev, jadi mereka pasti menyimpan dendam. Nona Liu, apakah Anda mengenal orang-orang ini? Walton bertanya. Ruby mengangguk, lalu memandang Dev yang masih berlatih, dan berkata dengan ekspresi yang sangat jelek, Walton, sepertinya kita dalam masalah hari ini. Orang-orang itu adalah anggota sekte terbang, dan pemuda itu bernama Yulian Ji, dia adalah tuan muda dari sekte terbang, dan dia berada di peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit. Kamu dan aku sama sekali bukan tandingannya. Bahkan dengan formasi ini, itu tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mendengar kata-kata Ruby begitu dia mengatakan itu, wajah Walton menjadi sangat bermartabat. Saat ini, Yulian sudah membawa orang ke depan, ketika dia melihat Dev dan Ruby, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar dunia sempit. Aku sudah mencarimu selama berhari-hari, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Wajah Yulian penuh kegembiraan. Tuanku, pria itu memiliki pecahan es di tangannya. Biksu yang baru saja pergi menunjuk ke arah Dev dan berkata. Melihatnya, Yulian menemukan bahwa Dev memang memiliki fragmen jiwa es di tangannya, tapi tidak sebesar itu. Kamu bajingan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat fragmen jiwa es sangat besar? Itu tidak sebesar yang kamu katakan? Yulian bertanya pada biksu itu. Tuan muda, itu benar-benar tidak besar lagi sekarang, mungkin itu diserap oleh orang itu, dan masih ada yang tersisa. Biksu itu buru-buru menjelaskan. Tuanku, terlepas dari apakah ada pecahan es atau tidak, jika kita bisa bertemu orang ini, kita tidak boleh datang ke sini dengan sia-sia, toh kita bisa membalas dendam. Kata Trevor kepada Yulian. Terus mengerumuni dantian Dev. Penatua si benar. Ketika anak ini berada di Kabupaten Jialing, dia berani memukul saya. Saya akan bersenang-senang dengannya hari ini. Dan gadis kecil di sebelahnya ini, saya juga akan bersenang-senang. Yulian menatap Ruby, matanya penuh cahaya cabul. Tuanku, mereka dilindungi oleh formasi, dan bawahan tidak dapat menembus formasi tadi, jadi aku pergi menemuimu. Kata biksu itu. Hanya formasi kecil, apa yang bisa saya lakukan? Sekelompok biksu muda, bahkan jika mereka dapat mengatur formasi, formasi itu tidak terlalu kuat.
Julian memandang rendah Dev dan yang lainnya, jadi dia menoleh ke Trevor berkata, "Penatua pergi dan hancurkan formasi itu." Trevor mengangguk, dan kemudian mengambil 2 langkah ke depan, aura kekerasan meletus dari tubuhnya seketika. Saat nafas ini meletus, formasi yang dibentuk oleh Dev langsung diaktifkan, dan tirai tipis membungkus Dev dan yang lainnya dengan erat. Melihat formasi di depannya, Trevor berteriak keras, dan menamparnya dengan 1 telapak tangan. Angin menderu, kepingan salju terbang. Tetapi ketika napas Trevor menghantam formasi, kekuatan kejut yang sangat besar menghantam Trevor yang lengah, tubuhnya langsung meledak, terpental. Saat Trevor berdiri, wajahnya menjadi sangat jelek. Formasi yang sangat kuat, dari mana anak ini mendapatkan formasi yang begitu kuat? Pasti dia menghabiskan banyak uang. Trevor berpikir bahwa formasi yang begitu kuat pasti dibeli oleh Dev dan yang lainnya. Lagi pula, dengan kekuatan Dev dan yang lainnya, tidak mungkin menyebarkan formasi sekuat itu. Hal-hal yang tidak berguna. Julian mendengus dingin, lalu melangkah maju, dengan lembut menekan 1 tangan pada formasi. Semburan kekuatan spiritual pecah seketika, dan formasi itu juga hancur dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Melihat Julian mematahkan formasi dengan begitu mudah, ekspresi Walton dan Ruby berubah, dan mereka buru-buru mundur 2 langkah, berdiri di depan Dev. Julian menatap Ruby dan Walton dengan senyum ganas di wajahnya. "Bukankah kalian berdua akan pergi?" Julian berkata sambil mencibir. "Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu menyentuh Tuan Chen." Walton berkata dengan tegas. "Kamu memiliki banyak tulang punggung. Jika demikian, maka aku akan membiarkan kalian semua mati." Setelah Julian selesai berbicara, dia menampar Walton dan Ruby dengan telapak tangannya. Kekuatan Julian jauh lebih tinggi dari mereka berdua. Setelah telapak tangan ini, mereka berdua tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa melihat tanpa daya, menyaksikan serangan telapak tangan Julian yang menakutkan ke arah mereka berdua seperti dewa kematian. Ruby melirik Dev dengan enggan, lalu menutup matanya, menunggu kematian datang. Melihat bahwa Walton dan Ruby akan mati di tangan Julian, pada saat ini, dari belakang mereka berdua, semburan kekuatan spiritual langsung menembus kehampaan, dan dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan Julian. Boom! Kekuatan besar meledak, dan tubuh Walton serta Ruby terlempar ke belakang. Wajah Julian menjadi dingin, dan tubuhnya juga mundur beberapa langkah. Seorang biksu kelas 7 yang bermartabat di alam tubuh komposit, putra dari sekte terbang, keterampilan macam apa yang menggertak seorang wanita. Dev berdiri perlahan, dengan sedikit kedinginan di matanya. "Dev. Tuan Chen." Melihat Dev terbangun dari latihannya, Walton dan Ruby berteriak kegirangan. Julian melirik Dev, dan berkata dengan senyum dingin. "Apa? Aku tidak menggertak mereka, tapi kamu? Kamu, seorang kultivator kelas 2 dari alam tubuh komposit, berani berbicara seperti itu kepadaku? Ketika kita berada di Kabupaten Jialing, jika Tuan Yan tidak ada di sana, apakah menurutmu kamu bisa tetap hidup? Aku bertemu denganmu di sini hari ini, dan kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru kita bersama." Dev memandangnya dengan menghina. Dia melirik Julian, lalu bertanya pada Ruby dan Walton. "Apakah kalian berdua baik-baik saja?" "Tidak masalah." Walton menggelengkan kepalanya. Dan Ruby bertanya. "Dev, ada apa? Apakah kamu menerobos?" Dev mengangguk. "Terobosan. Dan, maka aku akan membiarkan kalian semua mati." Awalnya, Dev berada di puncak peringkat kedua dari alam tubuh komposit, jadi dia bisa menerobos dengan sedikit penyerapan sumber daya. Jika bukan karena buku surgawi tanpa kata, Dev pasti sudah menembus peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Melihat terobosan Dev, Ruby senang. Dengan cara ini, Dev tidak perlu takut pada Julian yang berada di peringkat ketujuh dari alam tubuh komposit. Melihat Dev mengabaikannya dan malah mengobrol dengan Ruby dan Walton, Julian sangat marah. Lagi pula, saya adalah kultivator kelas 7 dari alam tubuh komposit, dan orang-orang di kelas 2 dan 3 alam komposit di depan saya tidak menganggap diri saya serius, terkutuk. Apakah orang-orang ini sama sekali tidak takut pada dirinya?
Kalian, sepertinya jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Pangeran Maha. Yulian meraung marah. Dev memandang Yulian dengan dingin. Ada apa? Kamu ingin melakukan sesuatu? Selesai berbicara, Yulian kemudian berkata kepada Trevor dan lainnya. Siapa dari kalian yang akan menyingkirkan anak ini untukku? Trevor dan wanita tua itu tidak bergerak atau berbicara. Lagi pula, mereka telah melihat kekuatan Dev. Meskipun Dev tampaknya baru saja mencapai tingkat kedua dari alam tubuh komposit, kekuatannya sangat tinggi, dan mereka dari alam tubuh komposit kelas 5 bukan tandingan Dev. Dan biksu kelas 5 yang membawa Yulian dan yang lainnya berbicara. Tuanku, aku akan mengurus anak ini untukmu. Seorang biksu kecil kelas 2 di alam komposit, apa yang bisa dia lakukan? Biksu itu berkata dengan ekspresi jijik. Menurutnya, Dev, seorang kultivator kelas 2 di alam tubuh komposit, hanya memukul dan menendang, tidak ada yang sulit. Kamu salah, aku sekarang berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit. Dev mengoreksinya dengan sedikit senyuman. Bahkan jika kamu adalah peringkat ketiga dari alam komposit, kamu sama seperti semut di mataku. Kata biksu itu. Hati-hati, jangan remehkan musuh. Trevor mengingatkan biksu itu. Penatuasi, Anda juga biksu kelas 5 dari alam tubuh komposit, mengapa Anda takut pada biksu kecil dari tubuh komposit kelas 3? Biksu itu memandang Trevor dengan bingung. Kamu akan tahu nanti kenapa aku takut. Setelah Trevor selesai berbicara, dia mundur selangkah. Dan biksu itu langsung pergi ke Dev. Dev, orang ini yang barusan melukai Walton. Ruby menunjuk ke biksu itu dan berkata, Oke, jika dia melukai Walton dengan 1 pisau, maka aku akan mengembalikannya dengan 10 pedang. Kata Dev dengan tatapan tajam. Nak, kamu sangat gila, aku. Tapi sebelum kata-kata biksu itu jatuh, tubuh Dev bergoyang, dan dia berada di depan biksu itu. Kamu. Biksu itu terkejut, dia tidak menyangka kecepatan Dev begitu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa Dev telah menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang meraung, dan itu juga membawa jejak api. Tidak ada waktu untuk bereaksi, dan luka yang dalam tergores di lengan biksu itu dalam sekejap. Biksu itu dengan cepat mundur, berusaha menjauhkan diri dari Dev. Tapi bagaimana Dev bisa membiarkannya melarikan diri? Pedang pembunuh naga di tangannya seperti ular yang berapi-api, terus-menerus memotong dengan cahaya pedang di sekitar biksu itu. Akhirnya, Dev berhenti, dan biksu itu berhenti bergerak. Semua orang buru-buru melihat dan menemukan bahwa biksu itu sudah ditutupi dengan bekas luka dan darah terus-menerus keluar. Sebelum semua orang bisa bereaksi, biksu itu jatuh ke tanah. Bahkan jika Dev adalah peringkat kedua dari alam tubuh komposit, tidak masalah untuk membunuh peringkat kelima, belum lagi sekarang. Dev telah mencapai peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, bahkan jika Yulian, seorang biksu dari peringkat ketujuh dari alam tubuh komposit, tidak bisa lepas dari nasib dipenggal. Melihat bawahannya dipenggal dengan mudah oleh Dev, wajah Yulian akhirnya tidak begitu rileks. Saya melihat mata Yulian sedikit terpaku, dan ada cahaya dingin di matanya. Nak, kamu melepaskan Pterosaurus kami secara pribadi dan memukuliku, dan sekarang kamu membunuh anggota sekte terbang, kamu pantas mati. Sekarang, aku, sekte terbang, tidak akan pernah berhenti jika kamu belum mati. Yulian meraung marah setelah selesai berbicara. Dengan suara, pukulan tiba-tiba mengarah ke Dev. Kecepatan Yulian sangat cepat, tanda putih ditarik di udara, dan pukulan ini tidak memiliki peringatan, sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Blaar! Pukulan ini menghantam Dev dengan keras, dan Dev tidak mengelak. Kekuatan dan kekuatan peringkat ketujuh dari peringkat kedua dari alam tubuh komposit bukan kaleng-kaleng, dan terlalu mudah untuk menghancurkan gunung dan batu dengan pukulan ini. Dev! Tuan Chen. Melihat Dev tidak mengelak dan terkena pukulan Yulian, Ruby dan Walton berteriak terbahak-bahak, maksudnya panik. Dan tubuh Dev, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang langsung ke kejauhan. Pukulan ini benar-benar mengirim Dev jauhnya ratusan meter. Bisa dilihat betapa kuatnya pukulan ini. Ruby dan Walton ingin melihat bagaimana keadaan Dev, tetapi mereka dihentikan oleh Trevor dan wanita tua itu.
Betapa hebatnya aku di masa depan, hanya itu yang bisa kulakukan, dia bahkan tidak bisa mengelak dari pukulanku. Julian memukul Dev dengan pukulan, dan kepercayaan dirinya meledak seketika. Ruby dan Walton menatap Julian dengan marah, berharap mereka bisa memakan Julian. Kalian berdua tidak perlu menatapku seperti ini, aku akan mengirimmu ke jalan bersama setelah aku bermain dengan gadis kecil ini. Julian berjalan menuju Ruby dengan seringai di wajahnya. Pelak. Saat Julian menyipitkan mata ke arah Ruby, telapak tangan besar tiba-tiba muncul entah dari mana, lalu menampar wajah Julian dengan keras. Tubuh Julian segera dikirim terbang oleh tamparan, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Meskipun tamparan ini tidak melukai Julian secara serius, itu membuatnya kehilangan muka. Siapa? Siapa itu? Julian bangkit dan berteriak dengan marah. Baru saja aku mencoba untuk melihat seberapa kuat tubuh fisikku, dan itu benar-benar membuatmu sangat percaya diri. Dev berjalan perlahan dengan ekspresi jijik. Kamu baik-baik saja. Julian kaget dan marah saat melihat Dev tidak terluka. Pukulan itu barusan, bahkan seorang kultivator dari alam yang sama, takut dia akan terluka parah, tetapi Dev, seorang kultivator peringkat ketiga dari alam komposit baik-baik saja. Dev, kamu baik-baik saja, kamu membuatku takut setengah mati. Melihat Dev kembali tanpa cedera, Ruby memeluk Dev dan mulai menangis. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada Dev, dan dia tidak ingin hidup jika itu terjadi. Ruby tidak tahu bagaimana hidup tanpa Dev di malam hari. Cabul besar. Tuan Chen, kamu. Walton menatap Dev dengan kaget. Jika Trevor dan biksu kelas 5 di alam komposit meninju Dev tanpa kerusakan, Walton masih bisa menerimanya. Tapi Julian ini adalah biksu peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit, dan dia sudah menjadi eksistensi yang relatif kuat di alam tubuh komposit. Tapi saat dia meninju Dev, Dev masih baik-baik saja, yang menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisik Dev. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ditampar oleh Dev, Julian menjadi gila. Kamu banyak bicara omong kosong, bukankah kamu mengatakan ingin membunuhku berkali-kali? Dev mencibir. Tuan muda, tuan muda. Pada saat ini, Trevor dengan lembut menarik sudut pakaian Julian. Apa yang kamu lakukan? Julian marah saat ini, memelototi Trevor dan berkata, Tuanku, saya pikir kita seharusnya tidak memulai konflik dengan Dev. Trevor dapat melihat bahwa Julian bahkan mungkin bukan lawan Dev. Kentut, apakah kamu masih takut aku tidak akan berhasil? Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya. Julian meraung. Sepertinya aku tidak akan meyakinkanmu. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat kakekmu Chen. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian cahaya keemasan melintas dalam sekejap, langsung menuju ke Julian. Julian tidak gentar, dan meraung lagi dan lagi, tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan cahaya putih. Cahaya putih ini sangat murni, seperti lapisan baju besi, menutupi Julian dengan rapat. Tampaknya sekte terbang kaya, dan Julian juga memiliki banyak harta karun padanya. Jelas, lapisan cahaya putih seperti baju besi ini dipancarkan oleh piringan formasi di tubuh Julian. Meskipun Julian adalah biksu ke-7 dari alam tubuh komposit, dia tidak tahu banyak tentang formasi sihir. Tetapi jika Anda punya uang, Anda dapat membeli piringan formasi, dan semakin tinggi nilai piringan formasi, semakin mahal harganya. Dan piringan formasi yang digunakan Julian sekarang pasti sangat berharga. Ada ekspresi jijik di wajah Dev. Julian masih ingin melawan Dev untuk head-to-head dengan piringan formasi yang dia beli dengan uang, itu akan mendekati kematian. Dev mulai bertabrakan dengan Julian dengan tubuhnya, dan setiap kali dia bertabrakan, terdengar raungan besar, seolah-olah seluruh kehampaan bergetar. Dev melepaskan gerakan apapun, dan menggunakan serangan biadab yang paling primitif, sehingga dia bisa meredam tubuhnya dengan lebih baik. Sekarang Julian telah menjadi sparring partner Dev, hanya saja, orang ini belum mengetahuinya. Mati-matian mengaktifkan piring formasi di tubuhnya. Dia benar-benar orang kaya. Dev tidak tahu berapa banyak formasi Julian yang telah dipatahkan, tapi Dev ini selalu bisa menebusnya sejak awal. Ah! Julian meraung marah, sekarang dia benar-benar mengandalkan kekuatan formasi untuk bersaing dengan Dev.
Jika tidak ada piringan formasi, Yulian pasti sudah dihancurkan oleh Dev sejak lama. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia ingin melihat seberapa kaya Yulian. Tidak heran begitu sulit bagi Tuan Chen untuk naik ke level tertentu. Dia telah meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Walton melihat pertarungan antara Dev dan Yulian sangat mengejutkan. Ruby juga menunjukkan ekspresi kaget, dan penampilan Dev juga mengejutkannya. Dan wajah Trevor dan wanita tua di sampingnya menjadi sangat jelek saat ini. Mereka juga bisa melihat bahwa Dev baru saja bermain-main dengan Yulian, dan hanya Yulian sendiri yang meraung dan bertabrakan dengan Dev. Boom! Yulian meraung marah, dan meninju Dev dengan sekuat tenaga. Dia harus membuat keputusan cepat, lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dia, tidak mungkin menggunakan banyak formasi untuk menghadapinya. Formasi ini adalah sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang Dev memaksa dia untuk menggunakan semuanya. Dev dipukul dan terbang keluar. Hanya saja tubuh fisik Dev sangat kuat, dan pukulan Yulian sama sekali tidak membahayakan Dev. Kenapa? Apakah kamu kehabisan formasi berkat? Dev berkata dengan senyum tipis. Bahkan jika aku tidak menggunakan formasi, aku masih bisa mengalahkanmu. Kata Yulian dengan arogan. Dev tersenyum dingin. Karena kamu masih belum menerima takdirmu, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai naik terus. Tubuh emas tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Dev, dan cahaya keemasan terus memancar hingga ratusan meter. Disertai dengan kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba, aura Dev sepertinya tidak ada habisnya, terus meningkat dan meningkat. Ekspresi Yulian berubah lagi dan lagi, dia tidak menyangka bahwa Dev belum menggunakan seluruh kekuatannya saat dia bertabrakan dengan Dev berkali-kali barusan. Ini terlalu keterlaluan. Apakah kamu melihat kekuatanku? Saat berbicara, Dev sudah berada di depan Yulian. Blaar. Tanpa menunggu Yulian mengambil tindakan apapun, tangan besar Dev jatuh dari langit. Tangan besar ini menyelimuti Yulian, dan di tangan itu, petir terus menyala. Gerakan macam apa ini? Melihat adegan ini, mata Yulian membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Trevor dan wanita tua itu gemetar ketakutan. Telapak guntur. Teriak Dev keras. Kekuatan guntur dan kilat dengan cepat jatuh dari telapak tangan guntur, dan menghantam tubuh Yulian dengan keras dalam sekejap. Yulian mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Tapi di bawah telapak tangan guntur, Yulian masih dirobohkan dengan kejam, dan kemudian tubuhnya dihancurkan dengan kejam ke tanah. Dengan lambaian tangan Dev, telapak guntur menghilang seketika. Dan ada lubang besar yang dalam di tanah, dan Yulian terbaring berantakan di dalamnya. Pada saat ini, Yulian penuh ketakutan. Jika Dev tidak berhenti sekarang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apakah kamu sudah yakin? Dev menatap Yulian dan bertanya. Tuan muda. Trevor dan wanita tua itu membantu Yulian berdiri. Yulian memandang Dev, matanya penuh ketakutan, dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Aku yakin. Melihat Yulian seperti itu, Dev tidak bergerak. Lagi pula, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam untuk sekte terbang. Terlebih lagi, dia membiarkan Pterosaurus milik sekte terbang melarikan diri sebelumnya. Selama sekte terbang tidak menimbulkan masalah baginya, Dev tidak peduli. Lagi pula, satu musuh lagi berarti satu masalah lagi. Dev merasa sudah cukup banyak masalah sekarang. Karena kamu yakin, maka pergilah. Kuharap kamu tidak memprovokasi aku di masa depan. Dev melambaikan tangannya dan berkata. Tapi Yulian itu tidak pergi, tapi menatap Dev ragu untuk berbicara. Apalagi yang kamu inginkan? Apa kamu ingin aku membunuhmu? Dev menatap Yulian dengan dingin dan bertanya. Tidak, saya hanya ingin bertanya, bolehkah saya mengikuti Anda? Aku akan mencari harta karun. Dalam pencarian harta karun, sudah pasti tidak dapat menghindari pertempuran, jadi aku merasa kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan bekerja sama. Yulian berkata kepada Dev. Apa kamu ingin aku membunuhmu? Yulian sekarang melihat kekuatan Dev, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Dev. Lagi pula, di dunia ini di mana kekuatan adalah hal yang paling penting, kekuatan adalah segalanya.
Dev melirik Yulian, mengetahui bahwa orang ini pasti tidak akan bermain trik, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ikuti aku." Melihat Dev setuju, Yulian Cloud sangat bersemangat. Segera sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka, mencari lokasi harta karun itu. Keluarga Gao. Di kamar Queenie, Helena dan Juliet dilindungi oleh Queenie, dan mereka tidak pernah diganggu oleh Gilbert lagi. Keduanya sangat berterima kasih kepada Queenie. Saat ini, seluruh daratan utara sedang dalam kekacauan, jadi kalian berdua tinggal di sini dulu, dan aku akan mengirim kalian berdua pergi setelah periode waktu ini berlalu. Queenie berkata kepada mereka berdua. Nona Gao, terima kasih banyak, tapi kami punya teman yang masih di dalam gua. Kami takut dia dalam bahaya, jadi kami harus menemukannya. Juliet mengkhawatirkan Yuki. Meskipun Helena menaruh bulu api di tubuh Yuki sehingga hawa dingin yang parah tidak bisa menyakiti Yuki sama sekali, tapi dia masih khawatir. Beritahu aku tempat guanya, dan aku akan membantumu menemukannya. Jika kamu keluar seperti ini dan kakakku yang kedua melihatmu, aku khawatir kamu akan tertangkap olehnya lagi. Kakak keduaku adalah orang cabul besar, dia hanya menyukai mengejar wanita. Jika aku punya waktu, aku akan membiarkan kakak laki-laki pertamaku memberinya pelajaran sehingga dia bisa mengubah perilakunya. Queenie berkata dengan marah saat menyebut kakak keduanya, Gilbert. Lagi pula, dia juga perempuan. Jika dia diperkosa secara paksa oleh seseorang, maka dia pasti tidak ingin hidup. Anda harus tahu bahwa kesucian sangat penting bagi seorang gadis. Meskipun ada banyak gadis di masyarakat saat ini, mereka sama sekali tidak menghargai kesucian mereka menyerahkan kesucian mereka dengan santai, dan bahkan menggunakan tubuh mereka untuk menghasilkan uang. Ya Tuhan! Tapi persentasenya kecil, karena perempuan masih harus menghargai diri mereka sendiri. Jadi keren nih para ciwi-ciwi, harus bisa menjaga kesucian kalian sendiri ya. Helena dan Juliet memikirkannya, jadi mereka memberitahu Queenie perkiraan lokasi gua, dan juga memberitahu tempat persembunyian Yuki. Oke, jangan khawatir, aku akan segera berangkat, dan aku akan memberitahumu apakah temanmu masih ada atau tidak. Kalian tinggal saja di kamarku, jangan jalan-jalan, seseorang akan membawakanmu makanan tepat waktu setiap hari. Oke. Queenie berbalik dan meninggalkan ruangan setelah menyelesaikan instruksinya. Tepat ketika Queenie hendak meninggalkan rumah Gao, dia langsung dihentikan oleh penjaga di depan pintu. Nona, Patriark memiliki perintah untuk tidak membiarkanmu meninggalkan gerbang rumah Gao. Penjaga itu berkata kepada Queenie. Keluar dari sini, aku ingin keluar untuk mencari udara segar. Queenie langsung mendorong penjaga itu, dan hendak keluar. Tapi kedua penjaga itu menghentikan Queenie lagi, menghalangi jalannya. Queenie tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berdua mencari kematian? Nona, bahkan jika kamu membunuh kami tidak bisa melepaskannya. Ini adalah perintah Patriark. Kalian berdua, benar-benar mengira aku tidak akan berani membunuhmu. Kata Queenie, mengangkat tangannya untuk menyerang. Tapi kedua penjaga itu masih tidak bergerak, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan Queenie pergi. Melihat ini, Queenie tidak punya pilihan selain menarik tangannya, dia hanya mencoba menakutinya, bagaimana dia bisa membunuh kedua penjaga itu? Lagi pula, kedua penjaga itu juga mematuhi perintah. Oke, jika kamu tidak membiarkanku keluar, maka aku akan mencari saudaraku. Queenie dengan marah berjalan menuju rumah Geralt. Saat ini, Geralt sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa penatua. Patriark, seluruh tanah utara dalam kekacauan sekarang, dan ada pertempuran di mana-mana. Mereka merampok banyak sumber daya. Penatua Agung mengikuti Geralt untuk melapor. Apa reaksi dari klan pemurnian tubuh kuno? Geralt bertanya. Patriark klan pemurnian tubuh kuno tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi orang dari klan pemurnian tubuh kuno pergi dengan beberapa biksu ke tempat lain. Sepertinya mereka juga mencari harta karun, dan mereka juga membawa cambuk ajaib. Kata Penatua Agung dengan suara rendah. Membawa cambuk ajaib? Geralt tersenyum sedikit. Orang tua ini, tampaknya dia juga tahu bahwa penggarap iblis pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk merebut sumber daya dan wilayah. Bukankah itu hanya untuk memikat setan bersembunyi di ujung utara untuk keluar?
Sekarang dia telah memenuhi keinginannya, tapi dia takut klan pemurnian tubuh kuno mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan iblis-iblis ini. Untuk penggarap iblis ini, Anda tidak perlu membunuh mereka. Kita juga akan membantu klan pemurnian tubuh kuno. Jika iblis tidak mati, klan pemurnian tubuh kuno akan kesulitan tidur dan makan. Geralt sudah menebak maksud dari klan pemurnian tubuh kuno. Patriark, kamu ingin kita membantu klan pemurnian tubuh kuno? Bukankah kami selalu menjadi musuh? Penatua Agung bingung. Musuh? Geralt mencibir. Ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah iblis yang bercokol di ujung utara. Jangan lihat tahun-tahun ini, iblis memang tidak memiliki pengaruh pada kita. Tapi saat ini, mereka tumbuh lebih kuat, mereka akan memakan kita seperti binatang buas tanpa ampun. Dibandingkan dengan penggarap iblis yang seperti monster buas, klan pemurnian tubuh kuno bukanlah apa-apa. Aku yakin orang tua itu juga berpikir demikian. Lagi pula, nenek moyang mereka membunuh banyak iblis, dan bahkan menyegel jiwa iblis. Jika klan iblis semakin kuat, bisakah klan pemurnian tubuh kuno masih ada? Kata-kata Geralt mengejutkan semua orang yang mencari mereka. Musuh yang mereka pikir musuh bukanlah musuh sekarang. Tampaknya tidak ada teman atau musuh abadi di dunia, itu hanya tergantung pada apakah kepentingan mereka sendiri dirusak atau tidak. Dibandingkan dengan iblis ganas, keluarga Gao lebih rela berdiri di satu sisi dengan klan pemurnian tubuh kuno. Ini adalah kebijaksanaan orang-orang tingkat tinggi. Apa yang mereka lihat tidak akan pernah menjadi apa yang mereka lihat di depan mereka. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kakak, kenapa kamu tidak membiarkanku keluar? Tepat ketika Geralt sedang berdiskusi dengan beberapa penatua, Quenya mendorong pintu dan bertanya pada Geralt. Melihat Quenya, Geralt mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para penatua pergi. Geralt sangat mencintai saudari ini, jika Gilbert dan Goran berani menerobos masuk seperti ini, Geralt pasti sudah lama menamparnya. Tapi menghadapi Quenya, Geralt tidak berani melampiaskan amarahnya. Quenya, aku hanya takut kamu akan berada dalam bahaya. Sekarang kita juga tahu bahwa ujung utara terlalu kacau dan sangat tidak aman. Jika kamu keluar dengan santai, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menjadi sasaran orang lain? Kamu adalah gadis dari keluarga Gao, jika kamu diincar oleh orang jahat dan sesuatu yang buruk terjadi padamu, bagaimana aku bisa hidup jika hal buruk itu terjadi padamu? Bagaimana saya bisa menghadapi orang tua kita yang sudah meninggal? Geralt mengikuti Quenya dengan sungguh-sungguh dan berkata, Kakak, jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kamu dapat mengirim 2 orang untuk mengikutiku. Ada yang harus aku lakukan ketika aku keluar. Quenya melangkah maju, meraih lengan Geralt dan mulai bertingkah seperti bayi. Melihat Quenya yang manja, Geralt sama sekali tidak bisa marah. Apakah karena kedua gadis itu? Geralt menatap Quenya dan bertanya. Kakak, kamu sudah tahu? Quenya tersenyum canggung. Dalam keluarga Gao, apakah ada yang bisa disembunyikan dariku? Geralt tersenyum. Kamu juga bilang, karena kamu tidak bisa menyembunyikan semuanya darimu, kamu tidak peduli jika kakak kedua menangkap 2 gadis dan ingin menodai mereka. Untungnya, aku tiba di waktu yang tepat, jika tidak, kedua gadis itu telah dirusak oleh kakak kedua. Kakak kedua adalah orang cabul, dia sangat tidak berharga. Aku ingin melihatnya dan memarahinya. Kata Quenya dengan marah. Kakak keduamu memang harus mengurus sikap buruknya, tapi jangan selalu memarahi kakak keduamu, bagaimanapun juga dia adalah kakakmu. Kata Geralt. Kakak, kapan kamu akan mencarikanku kakak ipar? Quenya bertanya. Aku tidak bisa memikirkannya. Melihat kalian bertiga membuatku pusing. Aku tidak punya waktu untuk menemukan kakak ipar untuk kalian. Untuk melindungimu, pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa formasi yang bisa menyelamatkan jiwa. Kamu sendiri harus berhati-hati, jangan membuat masalah, jika kamu terluka, aku akan merasa bersalah. Geralt menatap Quenya tak berdaya dan berkata, Terima kasih kakak, aku mencintaimu. Muah. Quenya mencium pipi Geralt, dan segera berlari keluar. Melihat punggung Queenie, Geralt tersenyum tak berdaya. Siapapun yang menyayangi adik perempuan, pasti dimanipulasi oleh adik perempuannya.
Kuenie mengambil formasi itu dan meminta Penatua Agung untuk mengirim 2 orang untuk melindunginya, lalu dia keluar dari rumah Gao dan pergi mencari gua yang disebutkan oleh Helena dan Juliet. Dev dan yang lainnya sedang berjalan di medan es. Dari waktu ke waktu, Anda akan melihat mayat beberapa biksu. Tempat yang awalnya damai di ujung utara sekarang tampaknya ini telah menjadi ladang pembunuhan. Bagaimanapun juga, didorong oleh kepentingan, semua orang akan menjadi egois. Mari kita semua berhati-hati dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan orang lain. Tujuan kita adalah menemukan harta karun, bukan merampok sumber daya orang lain. Dev berbisik. Apa yang dikatakan Dev adalah untuk Julian dan yang lainnya. Lagi pula, Walton dan Ruby tidak akan merampok sumber daya orang lain. Tapi Julian dan yang lainnya tidak yakin, sebagai putra dari sekte terbang, mereka memiliki sifat lemah dan kuat di tulang mereka. Kakak Chen, jangan khawatir, karena aku mengikutimu, aku akan mendengarkanmu, kami hanya mencari harta karun. Julian dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya. Terutama melihat mayat biksu lain, Julian saat ini juga tahu bahwa ada arus bawah yang melonjak di ujung utara ini. Setelah Dev dan yang lainnya berjalan berbaris selama hampir sehari, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat semua orang berhenti. Lalu dia menatap kantong salju kecil tidak jauh dari sana. Licik, keluarlah. Dev berteriak keras pada kantong salju kecil itu. Benar saja, di bawah teriakan Dev, 5 orang keluar perlahan. Pemimpinnya adalah Goran, putra ketiga dari keluarga Gao. Melihat Goran, wajah Walton menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, dan itu masih di wilayahku. Goran menatap Dev dengan cibiran di wajahnya. Dev melirik Goran, dan kemudian pada orang di belakangnya, mereka hanya berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, jadi Dev tidak takut sama sekali. Bahkan jika Dev tidak bergerak, kekuatan Julian di peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit sudah cukup untuk menghadapinya. Ya, kebetulan sekali. Kamu bersembunyi di sini, apakah kamu menungguku? Dev bertanya tanpa panik. Tentu, aku hanya menunggumu. Aku selalu ingat balas dendam arena di Kabupaten Jialing. Mata Goran sedikit menyipit dan rasa dingin muncul di matanya. Jadi apa yang bisa Anda ingat? Hanya Anda, bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Dev tampak menghina. Dan menggelengkan kepalanya. Goran melihat orang-orang di sekitar Dev, kecuali Ruby dan Walton, Trevor dan wanita tua itu sama-sama berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan Julian berada di peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit. Dari segi kekuatan saja, memang lebih tinggi dari beberapa orang yang dia bawa. Goran melirik Julian dan yang lainnya dan berkata, Saudaraku, kami dari keluarga Gao di ujung utara. Anda pasti sudah mendengarnya, tetapi siapa Anda? Mereka bertiga, Julian dan Trevor, sepertinya tidak bersama Dev. Saya pikir itu bisa dilihat dari posisi berdiri, begitu Goran memimpin orang keluar. Ruby dan Walton berdiri tepat di sekitar Dev, seolah-olah mereka melindungi Dev. Dan Trevor dan wanita tua itu ada di sekitar Julian, melindungi keselamatan Julian. Dari sini, Goran menyimpulkan bahwa Dev dan Julian tidak bersama, mungkin mereka membentuk tim sementara bersama. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Goran untuk mengamati dan menilai cukup bagus. Saya Julian Ji dari sekte terbang. Tentu saja Julian pernah mendengar tentang keluarga Gao, dan mengetahui kekuatan keluarga Gao di ujung utara. Oh, jadi ini saudara dari sekte terbang, maaf. Saya mengikuti orang ini untuk liburan pribadi, semoga kakak Julian tidak akan ikut campur. Goran mengepalkan tinjunya dan berkata. Julian tertegun sejenak, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab, Dev perlahan berkata. Aku tidak perlu orang lain campur tangan, aku bisa mengurusmu sendirian. Hahaha. Goran tertawa ketika dia mendengarnya. Nak, apa yang kamu bicarakan? Omong besar apa? Saya membawa semua elit keluarga Gao saya, yang masing-masing memiliki kekuatan peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Hanya kamu sendiri, apakah kamu masih bisa menghadapi kami? Silakan bermimpi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, tapi setelah kamu kalah, keluarlah dari sini dan jangan memprovokasi saya. Dev tidak ingin membunuh Goran, karena sekarang Dev tidak ingin membuat perseteruan maut dengan keluarga Gao.
Hal terpenting bagi Dev saat ini adalah menemukan harta karun itu. Bagus, jika Anda dapat mengalahkan anggota keluarga Gao saya pasti akan bersembunyi dari Anda ketika saya melihat Anda di masa depan. Goran langsung setuju, karena dia tidak percaya bahwa Dev bisa menang. Kalian semua mundur. Dev meminta Walton dan Ruby untuk mundur. Keduanya mengangguk, lalu mundur. Mereka juga tahu kekuatan Dev. Hanya biksu kelas 5 di alam komposit ini, Dev dapat dengan mudah menangani mereka. Julian juga bersama Trevor mundur beberapa langkah, dan kemudian memandang Goran seperti lelucon, karena dia tahu bahwa wajah Goran akan ditampar oleh Dev sebentar lagi. Goran dan 4 elit senior keluarga Gao segera mengepung Dev. Nak, aku ingin mengubahmu menjadi patung es dan menyegelnya di utara yang ekstrim ini selamanya. Goran tersenyum dingin, dan kemudian semburan kabut putih meletus dari tubuhnya seketika. Pada saat yang sama, keempat bawahan elit senior juga mulai mengeluarkan semburan kabut putih. Kabut putih ini adalah udara dingin. Dimanapun udara dingin lewat, bahkan udara membeku. Udara dingin 5 orang menyelimuti Dev. Berhenti. Tepat ketika Dev diselimuti oleh udara dingin, tiba-tiba terdengar teriakan. Segera setelah itu, Queenie melompat ke sisi Dev, lalu melambaikan telapak tangannya. Udara dingin langsung menyebar ke sekitarnya. Goran melihat ini, buru-buru menarik kembali rasa dinginnya, menatap Queenie dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Adik, bagaimana kamu bisa menyerang dan melukai seseorang dengan santai?" Queenie bertanya pada Goran. "Kakak, orang ini mempermalukanku di arena Kabupaten Jialing, tentu saja aku ingin balas dendam." "Mengapa membantunya? Apakah kamu mengenalnya?" Goran bertanya dengan bingung. "Omong kosong, dia adalah penyelamatku, tanpa dia, aku pasti sudah terbunuh sekarang," kata Queenie keras. "Apakah kamu mengenalnya?" "Ah, seorang penyelamat?" Goran tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Aku tidak percaya, kamu hanya berbohong padaku. Orang ini bahkan tidak sekuat kamu, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Cepat minggir, aku akan menghapusnya, jadi bersiaplah untuk lakukan." Goran sama sekali tidak percaya kata-kata Queenie, dia berteriak keras kepada bawahannya. "Beraninya kamu?" Mata Queenie membelalak, dan semua pelayan keluarga Gao gemetar ketakutan. Goran ingin mengatakan sesuatu, tetapi Queenie melangkah maju dan menampar wajah Goran. Plak. "Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, apakah kamu ingin aku memberitahu kakak, biarkan kakak membawamu kembali, mundur dengan baik, dan patuh?" Queenie menatap Goran dengan dingin. Kali ini, Goran cukup ketakutan, dia dengan cepat berubah menjadi ekspresi sedih, menarik lengan Queenie dan berkata, "Kakak, jangan beritahu kakak, aku akan mendengarkanmu, ya. Aku yang salah." Dev melihat dengan penampilan Goran, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya ini benar-benar satu hal, adik laki-laki takut pada kakak perempuan, itu benar-benar ditekan oleh darah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Queenie berjalan menuju Dev dan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Anak ini mencari masalah untukmu. Katakan padaku, aku akan membersihkannya untukmu, dan orang ini memang suka menimbulkan masalah di mana-mana." Queenie memelototi Goran dan berkata. Goran menunduk, bahkan tidak berani kentut. Saat ini, Julian yang berada di samping, melihat Queenie, matanya tegak. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Queenie. "Halo, Nona Gao, nama saya Julian Ji, putra tertua dari sekte terbang." Julian mengambil inisiatif untuk maju dan mengikuti Queenie untuk memperkenalkan dirinya. "Oh." Queenie hanya melirik Julian, bertingkah sangat acuh tak acuh. Julian menabrak dinding dalam sekejap, membuat wajahnya penuh rasa malu. "Nona Gao, kemana kamu pergi? Apakah kamu juga mencari harta karun?" tanya Dev. Lagi pula, masalah harta karun sekarang sudah terkenal di seluruh negeri utara. "Saya tidak mencari harta karun, saya mencari seseorang." Queenie secara singkat berbicara tentang menemukan Yuki. Queenie mengatakannya dengan mudah, tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi Dev menjadi bersemangat ketika mendengarnya. "Nona Gao, 2 gadis yang tinggal bersamamu, siapa nama mereka?" Dev tiba-tiba meraih lengan Queenie dengan penuh semangat dan berkata,
Kuenie sedikit mengernyit, Dev mencengkeramnya seperti ini, dan itu menyakitinya. Nak, lepaskan kakakku. Melihat ini, Goran buru-buru berteriak kepada Dev. Diam. Kuenie memelototi Goran. Goran mundur, dan Dev buru-buru melepaskan tangannya untuk meminta maaf. Nona Gao, maafkan aku hanya terlalu bersemangat. Sekarang gadis-gadis yang tinggal di rumahku bernama Helena dan Julietio. Itu sebabnya aku pergi ke gua untuk mencari gadis yang sepertinya bernama Yuki, kata Kuenie. Ketika Dev mendengar nama-nama ini, tubuhnya gemetar terus-menerus. Itu mereka. Gumam Dev. Melihat Dev seperti itu, wajah Kuenie terpana. Kakak, apa yang kamu katakan beberapa hari ini tentang beberapa gadis? Apakah mereka yang kedua gadis yang tertangkap dan dinikmati kakak kedua? Goran tidak menyadari ketidaknormalan Dev, tetapi bertanya pada Kuenie. Mendengar kata-kata Goran, Dev mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang yang hadir di keluarga Gao. Jika benar seperti yang dikatakan Goran, Helena dan yang lain dihina oleh anggota keluarga Gao. Kemudian Dev akan membuat keluarga Gao menghilang selamanya. Merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba pada Dev, Queenie mundur 2 langkah karena terkejut. Melihat ini, Ruby buru-buru menjelaskan. Nona Gao, gadis-gadis yang Anda sebutkan tadi semuanya adalah wanita Dev. Mereka telah lama berpisah, dan Dev telah mencari mereka selama ini. Kuenie segera memahami kondisi Dev. Mengapa Dev penuh dengan tatapan membunuh, dan dengan cepat menjelaskan. Dev, jangan salah paham, kakak laki-laki kedua saya tidak menyentuhnya sama sekali, saya mengaturnya di rumah saya. Selain itu, untuk kakak laki-laki kedua, saya sudah memberi pelajaran. Dengan penjelasan Kuenie, aura pembunuh di tubuh Dev perlahan menghilang. Bawa aku ke mereka, bawa aku ke sana dengan cepat. Dev tidak sabar untuk melihat Helena dan Juliet. Aku masih harus pergi ke gua dan mencari yang gadis bernama Yuki. Jika benar apa yang dikatakan Helena dan Juliet, Yuki akan dimakamkan di dalam gua untuk waktu yang lama, itu akan sangat berbahaya. Kata Kuenie. Tidak perlu mencarinya lagi, Yuki telah dibawa pergi. Dev tahu tentang gua itu karena dia merasakan nafas Yuki dan yang lainnya di dalam gua, tapi di dalam gua tidak ada siapa-siapa di sana. Sekarang sepertinya Yuki terluka dan tidak bisa bergerak sendiri, dia pasti dibawa pergi oleh orang lain. Dibawa? Kuenie sedikit terkejut. Cepat dan bawa aku untuk menemukan Helena dan Juliet. Dev mendesak Queenie. Dia ingin bergegas ke rumah Gao dan membawa Helena dan Juliet keluar. Tenang, mereka berdua aman di rumahku sekarang, ujung utara kacau balau dan bahaya ada di mana-mana. Jika kamu mengambil mereka berdua, bisakah kamu melindungi mereka? Tidak ada cara untuk melindungi diri sendiri. Kata Kuenie kepada Dev. 5 orang keluar perlahan. Setelah Kuenie mengatakan ini, Dev menjadi tenang. Dia akan mencari harta karun sekarang, jika dia membawa Helena dan Juliet bersamanya, itu pasti sangat berbahaya. Lebih baik tetap di rumah Gao, lebih aman. Nona Gao, tolong bantu saya untuk menjaga Helena dan Juliet. Ketika saya telah menemukan harta karun itu, saya akan datang ke pintu dan berterima kasih secara pribadi. Dev menyatakan harapannya semua disematkan pada Kuenie. Dia tahu bahwa Kuenie bukanlah orang jahat, dia berhati hangat. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada seorang pun di keluarga Gao yang akan menggertak mereka berdua. Queenie berjanji. Setelah berbicara sebentar, Queenie akan kembali dan memberitahu Helena dan Juliet. Jika mereka berdua mendengar tentang Dev, mereka pasti akan bahagia. Goran, kembalilah bersamaku. Kata Kuenie kepada Goran. Kakak memintaku keluar untuk mengamati pergerakan iblis-iblis itu, dan mencari harta karun dan pecahan jiwa es di sepanjang jalan. Aku keluar dengan misi, aku tidak bisa kembali. Goran menggelengkan kepalanya dan berkata, di luar berantakan, dengan kemampuanmu, akan berbahaya untuk dirimu. Kamu kembali denganku, dan aku akan berbicara dengan kakak pertama. Kuenie bersikeras memaksa Goran untuk kembali. Lagi pula, kekuatan Goran di peringkat ketiga alam tubuh komposit sudah dianggap paling rendah di ujung utara. Meskipun keluarga Gao sangat terkenal di ujung utara, tetapi beberapa biksu dari tempat lain,
siapa yang peduli apakah Anda keluarga Gao atau bukan? Selama ada konflik kepentingan, mereka tidak akan ragu untuk bergerak. Masalah besarnya adalah mengambil sumber daya dan pergi. Apakah keluarga Gao masih memiliki kemampuan untuk mengejar mereka di seluruh dunia? Kakak, aku tidak akan kembali. Aku akan bisa melindungi diriku sendiri. Selain itu, aku telah membawa begitu banyak orang, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Dan di daerah ini, aku bisa berjalan dengan mata tertutup, dan tidak ada bahaya. Aku, Goran Gao, aku akan kembali hidup-hidup. Melihat ini, Queenie hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Oke, kamu tidak harus kembali. Tapi jika kamu melakukan sesuatu pada Dev, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan berada di sini untuk mencari masalah dengan dia." Goran berjanji. Dengan jaminan Goran, Queenie kembali dengan tenang. Setelah Queenie pergi, Goran menatap Dev dengan dingin, lalu membawa yang lain pergi. Hanya Dev dan yang lainnya yang tersisa, terus mencari harta karun itu. Setelah beristirahat semalaman, beberapa orang mulai mencari harta karun lagi. Bahkan jika ada peta harta karun, jika Anda ingin menemukan lokasi harta karun yang tepat, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Dev mendeteksi dengan kesadaran ilahi bahwa ada banyak aura yang berantakan tidak jauh dari mereka, dan seharusnya ada banyak biksu yang berkumpul. Ada situasi di depan, ayo pergi dan lihat. Dev mempercepat langkahnya. Segera, Dev dan yang lainnya melihat dari kejauhan, dan menemukan bahwa di depan gunung es, ada lebih dari selusin orang yang menunjuk ke depan gunung es, dan mereka tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Dev dan yang lainnya berjalan mendekat, dan tiba-tiba menemukan bahwa sepotong gunung es telah runtuh di depannya, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Pada saat ini, orang-orang ini berada di depan lubang tersebut, dan tidak ada yang berani masuk. Di antara orang-orang ini, Dev tiba-tiba menemukan 3 orang yang dia temui ketika dia meninggalkan Kabupaten Jialing. Kontua, Suntua dan Sylvain Zuo. Saat itu, Kontua ditampar oleh Tuan Yan, dan mereka semua lari ketakutan. Bersambung ke episode 277. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.